Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak, serta jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus. Menjelang hari Pentakosta, biasanya kita berkumpul di rumah Tuhan untuk mengadakan doa 10 malam. Tetapi dengan situasi seperti ini, kita tidak dapat datang ke rumah Tuhan, melainkan kita boleh datang secara online, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tema doa pada malam 10 malam ini adalah tentang hal kekhawatiran. Saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anak, serta semua jemaat untuk menaikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Di dalam hal kekhawatiran kita, hanya Tuhan Yesuslah jawaban hidup kita. Kita naikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas hari pemberian Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang untuk menaikkan doa-doa kami menjelang hari Pentakosta ini Tuhan, hari di mana turunnya Roh Kudus Tuhan. Tuhan telah mencurahkan Roh Tuhan kepada setiap murid-murid Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa dengan segala kerinduan hati kami untuk menaikkan segala pergumulan-pergumulan kami, pergumulan-pergumulan bangsa dan negara kami, pergumulan jemaat dan pergumulan dunia ini Tuhan. Tuhan saja yang memampukan kami, Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus kami, Roh Kudus Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Virus corona ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita lebih sering berdoa.
memanggil nama Tuhan. Virus ini diizinkan Tuhan boleh terjadi di dalam dunia ini. Dan kita percaya kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Kita naikkan pujian, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Pujian di tempat kediaman Tuhan. Kita ini sebagai rusa yang menemukan sungai.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami, terlebih-lebih dalam renungan kami saat malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, bahkan juga Tuhan Engkau melayakannya. Mampukan kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga Tuhan Engkau pakai, bahkan juga Tuhan dalam ketidakmampuan, kiranya Tuhan yang senantiasa memperlengkapi. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu kehidupan kami saat ini. Inilah kami, keluarga-Mu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat dan juga senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan membacakannya buat kita demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar serta merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Sesuai dengan judul perikop yaitu hal kekhawatir, dan juga sesuai dengan tema kita yaitu tentang kekhawatiran ini adalah di mana Tuhan Yesus yang mengkhotbahkan kepada para murid-muridnya ketika Ia berada di bukit dan Dia berbicara kepada para murid-muridnya. Tentunya juga untuk kita saat ini yang malam hari ini mengambil waktu kita untuk doa 10 malam Pentakosta ini. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan dalam firman Tuhan kita saat ini adalah, apakah kita sedang mengalami yang namanya kekhawatiran ini? Nah, kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, biarlah melalui firman Tuhan ini juga dapat menolong kita, dapat memberikan pembaruan yang baru, dan dapat menyadarkan kita yang baru akan apa arti dari kekhawatiran itu. Kalau kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara, arti dari kekhawatiran itu adalah suatu perasaan gelisah, ketakutan, kecemasan, ataupun kengerian terhadap sesuatu hal yang belum terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah Bapak Ibu sedang merasakan hal demikian? Nah, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang mengalami hal demikian, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata malam hari ini, tidak boleh khawatir, yang artinya bahwa kita dilarang untuk khawatir Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Yesus Kristus mengatakannya kepada kita, tidak boleh khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena apa yang kita khawatirkan itu adalah hanya kekhawatiran kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari ada yang lebih penting daripada kebutuhan hidup sehari-hari itu, yaitu kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sudah diperlengkapi oleh Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan dan yang perlu kita kejar untuk mendapatkannya. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada beberapa hal mengapa kita tidak boleh khawatir. Karena yang pertama adalah dapat melumpuhkan semangat kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika mengalami kegelisahan, ketika mengalami kecemasan, ketika mengalami kengerian terhadap sesuatu hal yang mungkin belum terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tetapi kita sudah memikirkannya, kita sudah merasakan ketidaksukacitaan, maka apa yang terjadi? Semangat yang ada tidak ada lagi. Semua kekuatan lumpuh dan yang ada adalah ketakutan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jika kita melihat firman Tuhan kita malam hari ini, makan, minum dan pakaian kita sudah dipertanggungjawabkan oleh Allah, disediakan oleh Allah. Bahkan dikasih kita gambaran bahwa burung-burung di udara, di rumput di padang pun Tuhan memelihara. Apalagi kita anak-anaknya yang sudah mengakui kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan mempertanggungjawabkan diri kita, mempertanggungjawabkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita jangan hanya memikirkan makan, minum, dan pakaian kita sehari-hari saja di dalam hidup ini. Karena ketika kita sudah memikirkan dan ketika kita mengalami dan jatuh di dalam suatu masalah, maka semangat yang ada pun sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah ketakutan dan bahkan penyakit yang timbul Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Artinya bahwa kekhawatiran ini tidak memiliki solusi apa-apa. Kekhawatiran ini hanya memberikan manfaat yang sia-sia saja. Tidak ada memberikan solusi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jadi kita malam hari ini kita perlu menyadari bahwa jangan berlama-lama berada di dalam posisi khawatir. Karena ketika sudah kita lama-lama di sana, maka apa yang sedang kita alami adalah ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara ya. Kita akan mengalami penyakit, kita akan mengalami ketakutan, kita mengalami patah semangat dan lain sebagainya yang kita alami. Tapi mari kita melihat kepada Yesus Kristus. Jika Tuhan mau memberikan kita segala apa yang kita perlukan, Tuhan juga mau kita memberikan hidup kita ini yang sesungguhnya untuk mencari Dia. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan mau kita memelihara apa yang Tuhan beri kepada kita. Artinya bahwa di dalam ayat ke-33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya di sini kita boleh mengatasi kekhawatiran itu dengan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Cara kita bagaimana mengatasi kekhawatiran harus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kalau kita yakin bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita percaya dalam segala situasi yang sedang terjadi saat ini, Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan mau hanya kita percaya kepadanya dan tidak boleh mencari jalan sendiri, bahkan memecahkan masalah sendiri. Tetapi yang mau Tuhan dalam hidup kita ini, ketika kita mengalami hal demikian, jangan kita membebankan diri kita sendiri, tetapi kita mari percaya kepada Tuhan saja, percaya kepada Allah saja, sebab hanya kepada Allah lah jalan keluar. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan merasa bahwa persoalan hidup kita ini Tuhan tidak tahu. Persoalan yang sedang kita alami ini Tuhan tidak mengerti. Tuhan tahu. Firman Tuhan berkata malam hari ini, apa yang kamu sedang alami, Tuhan tahu. Apa yang sedang kamu perlukan, Tuhan tahu. Tuhan sediakan. Tetapi yang terutama harus percaya dan mencari Dia. Ketika sudah mencari Dia dan percaya kepadanya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah yang membedakan kita dari orang lain, dari bangsa-bangsa lain.
Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala hal. Dia dapat memberikan kita kekayaan, Dia dapat memberikan kita apa yang kita mau ketika kita sudah mau juga memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu yang dimau Tuhan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebab kerajaan Allah itu di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 mengatakan di sana bahwa sebab kerajaan surga itu bukan mengenai makanan, minuman, dan pakaian, tetapi kebenaran dan sukacita, damai sejahtera. Itu yang ada. Apakah setiap hari kita juga sudah mencari hal demikian, Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengalami hal demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jangan hanya kita sibuk mencari kebutuhan hidup kita sehari-hari atau kebutuhan jasmani kita saja, tetapi marilah kita sibuk juga untuk mencari batin, ya, arti hidup kita ini yang sesungguhnya. Itu yang dimau Tuhan kepada kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Tuhan akan memeliharanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Dan bukan manusia yang mengatakannya. Saya percaya ketika kita mau percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menyediakannya bagi kita. Kemudian ketika kita sudah memahami apa arti kekhawatiran itu, bahwa kita mengetahui kekhawatiran tidak dapat memberikan solusi apa-apa, bahwa kita kekhawatiran ini tidak dapat memberikan jalan keluar apa-apa, dia hanya sia-sia saja, maka kita tidak lama-lama lagi di sana berada di tempat tersebut. Kita segera bangkit, kita segera berpindah. Dan ketika sudah kita berpindah, artinya kita bertobat. Kita tidak lagi lama-lama di sana. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Ketika kita sudah jauh dari hal demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka Tuhan pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Memang situasi yang saat ini membuat kita tergoncangkan, tetapi mari kita memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Sebab kekhawatiran yang berlebihan, katanya di dalam firman Tuhan, adalah dosa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan sampai karena kekhawatiran kita ini dapat membuahkan dosa terhadap Allah kita yang kita percaya. Kita yakini bahwa segala apa yang kita perlukan, apa yang sedang kita alami ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi yang dimau Tuhan, yang ketiga adalah kita hanya mau fokus. Hidup kita ini memfokuskan diri bukan hanya untuk mencari materi saja, tetapi kita mau mencari Tuhan. Itu yang terutama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita sudah mampu untuk mencari Tuhan, kita menyelesaikan tugas-tugas kita, maka Tuhan pun akan memberikan apa yang kita sudah rencanakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika hari ini kita mengalami masalah, jangan kita bawa untuk hari esok. Misalnya kita memiliki masalah beratnya 5 kilo. Besok kita juga memiliki masalah yang baru yang mungkin hari ini kita tidak tahu, Bapak Ibu, ada 5 kilo. Kalau kita masalah hari ini kita bawa untuk esok hari, jadi 10 kilo beratnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Semakin lama semakin berat beban kita. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksud di sini, apapun yang menjadi kesusahan kita saat sekarang ini atau pada hari ini juga, cukuplah untuk hari ini kita memikirkannya. Dan marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dampak dari kekhawatiran kita itu tidak ada membuahkan hasil. Yang ada hanya membuahkan kesia-siaan. Jadi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan. Biarlah senantiasa kita memiliki sukacita, damai sejahtera itu, dan mencari kebenaran yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua di dalam keluarga kita masing-masing mau kita yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Itu juga mau Tuhan menyerahkan diri kita kepadanya saja. Mari kita melibatkan Tuhan. Mari kita mempercayakan seluruh otoritas kehidupan kita, sebab otoritas kehidupan kita ini ada di dalam koridornya Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu, semoga kita dapat bersama-sama diberkati, terpujilah namanya.
Kita berdoa. Sungguh kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, dan Allah yang sangat memiliki banyak kuasa. Engkau tahu setiap kami yang memerlukan apapun Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan, malam hari ini melalui firman Tuhan, ubahkanlah hati kami dan ampunilah kami Tuhan, jikalau sampai pada detik ini pun kami sedang mengalami yang namanya khawatir. Tuhan, ajarlah kami senantiasa memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya senantiasa kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan kami apapun Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu saat malam hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pergumulan kami, segala masalah kami di dalam tangan-Mu. Biarlah beban itu Tuhan, semuanya Engkau angkat, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera dalam keluarga kami, di dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini juga Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan membawa doa-doa syafaat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kita yang sedang mengalami Tuhan COVID-19, bahkan juga wabah-wabah penyakit yang lain. Biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan, kami memohon kepadamu, pimpinlah kehidupan umat Tuhan, bahkan seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Penanganan apapun yang sedang diberikan untuk COVID-19 ini Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk penyakit-penyakit yang lain, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan, kemampuan, bahkan juga dalam pemerintahan berikan juga kerjasama. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, supaya apapun yang mereka butuhkan, Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka para tim medis yang senantiasa Tuhan membantu orang-orang yang sedang mengalami sakit. Berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Bahkan juga Tuhan kekuatan kepada mereka tim medis. Berikan mereka juga kesehatan. Berikan juga mereka kekuatan Tuhan. Kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan pada malam hari ini. Setiap program-program yang ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di Jembatan Hitam maupun juga yang ada di Pos Congklong ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu, dalam segala persoalan hidup. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, setiap program yang ada di mana sekolah Cahaya Kasih yang akan dimulai nanti bulan Juli lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, bahkan juga Tuhan Engkau tolong segala persiapan-persiapan baik dari guru-gurunya maupun juga persiapan lainnya juga Tuhan. Engkau memberkati juga para donatur dan juga Tuhan yang siap membantu program-program yang ada di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan pembalasan yang terbaik untuk mereka berlipat ganda Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, sakit penyakit apapun yang menimpa jemaat Tuhan saat ini, dan apapun yang menjadi Tuhan pergumulan, kiranya Tuhan Engkau membukakan jalan, Engkau sembuhkan kami, dan biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, inilah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.